Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Baik, semoga doa yang telah kita bacakan jadikan wasilah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Tujuan pembelajaran di mana anak-anak mampu memahami perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kemudian anak-anak setelah memahami materi diharapkan mampu untuk mempraktekkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sesuai dengan ketentuan. Sekarang kita pahami bersama-sama tentang pengertian dari sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau bahkan kesulitan. Oleh karenanya, di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, maka bagi kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bahkan ketika kita terhindar dari musibah pun kita harus sujud syukur. Adapun dalil tentang sujud syukur sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au yubashshiru bih harasajidan syukran lillah. Ya, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar yang menyenangkan, maka beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pahami tentang tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan cukup sekali saja, dan hal ini dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Adapun tata caranya, yang pertama menghadap ke kiblat, membaca niat, lalu takbiratul ihram. Yang kedua, sujud lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya. Dan yang ketiga, duduk kembali lalu diakhiri dengan membaca salam. Dan ini sudah biasa kita lakukan anak-anak sekalian. Nah, bagaimana bunyi bacaan sujud syukur? Yuk kita baca bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Adapun bacaan sujud syukur yang pendek itu bisa kita lafalkan bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Setelah kita memahami sujud syukur, maka kita lanjutkan pada pemahaman terhadap sujud sahwi. Pengertian dari sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, dikarenakan kita lupa tidak mengerjakan beberapa ketentuan-ketentuan dalam sholat. Ayo, siapa yang pernah lupa untuk tidak melaksanakan salah satu rukun dalam sholat atau lupa bilangan dalam sholat? Ada di sini? Oh, alhamdulillah tidak ada. Mungkin anak-anak sholatnya dengan cara berjamaah. Nah, berikutnya, apa hukum sujud sahwi? Hukum daripada sujud sahwi yaitu sunnah bagi seseorang pada waktu melaksanakan sholat. Apa anak-anak sekalian? Sunnah itu yaitu lebih baik dilakukan. Ketika kita melakukannya, berarti kita berusaha untuk memperoleh pahala atau kebaikan dari Allah. Tetapi kalau kita nggak mengerjakan, ya tidak apa-apa. Tidak ada sampai kita memperoleh dosa. Namun ketika kita melakukan kesunahan, berarti membuktikan kalau kita itu termasuk orang yang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil sujud sahwi kita pahami bersama-sama yuk. Dalil sujud sahwi. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yatrikam shalatatan aw arba'an falyatrih syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yajudu sajdataini qabla ayyusallim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkannya keraguan tersebut dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaknya sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi. Apa anak-anak sekalian sebab-sebabnya? Yang pertama adalah dikarenakan ragu-ragu atau lupa terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan. Yang kedua, kelebihan rakaat atau rukun di dalam sholat. Yang ketiga, apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal atau bahkan tidak mengerjakan salah satu di antara sunnah-sunnah daripada sholat. Dan yang terakhir, karena lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Bagaimana tata cara sujud anak-anak sekalian? Yaitu yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian sujud diiringi dengan takbir Allahu Akbar. Di dalam sujud membaca sujud sahwi. Gimana bacaannya anak sekalian? Subhana man la yanamu wa la yashhu. Yang kedua, duduk seperti duduk antara 2 sujud atau tidak baca apapun kecuali takbir pelan. Yang ketiga, sujud dan membaca bacaan sujud sahwi lagi. Dan yang keempat, duduk dan memberi salam. Jadi sujudnya dilakukan sebanyak dua kali sambil membaca doa. Yuk anak-anak, tolong dipahami doa daripada sujud sahwi. Nah, pelaksanaan sujud sahwi setelah salam dan sebelum salam. Ketika setelah salam, karena kelebihan dalam pelaksanaan sholat, apabila karena ragu antara 2 kemungkinan tapi ada kecenderungan pada salah satunya. Ketika sebelum sholat, apabila dikarenakan kurang dalam pelaksanaan sholat, apabila dikarenakan ragu antara 2 kemungkinan dan tidak merasa lebih berat kepada salah satunya.
Setelah kita memahami sujud syukur, sujud sahwi, maka kita memahami tentang sujud tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada atau bertemu dengan ayat sajadah, dan ini dilakukan dengan kondisi suci serta menghadap kiblat dan menutup aurat. Nah, auratnya laki-laki dan perempuan, anak-anak sekalian sudah paham semuanya ya. Dimana kalau perempuan itu seluruh anggota badan kecuali tangan, telapak tangan dan wajah. Sedangkan laki-laki yang wajib untuk ditutup adalah pusar sampai lutut. Berikutnya anak-anak sekalian, kita pahami tentang perintah Allah dan Rasulullah tentang sujud tilawah. Di sini dalil tentang sujud tilawah disabdakan oleh Rasulullah, kana yaqra'ul Qur'an fayakra'u suratan fiha sajadatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhati. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sujud sahwi pun ada perintah dari Rasulullah. Ayat-ayat sajadah di sini disebutkan ada 15. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 105, yang kedua surat An-Naml ayat 26, yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat 15, yang keempat surat Asy-Sajdah ayat 15, yang kelima surat An-Nahl ayat 50, kemudian surat Asy-Syad ayat 24, yang ketujuh surat Al-Isra ayat 109, yang ke-8 surat Fussilat ayat 38, yang ke-9 surat Al-Maryam ayat 58, kemudian yang ke-10 surah An-Najm ayat 62, surah Al-Hajj ayat 18, yang ke-12 surah Al-Insyiqaq ayat 21, kemudian surah Al-Hajj ayat 77, surah Al-Alaq ayat 19, dan surah Al-Furqan ayat 60. Lalu bagaimana tata cara melaksanakan sujud tilawah? Nah, sujud tilawah itu dilakukan cukup satu kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat di dalam sholat maupun di luar sholat. Apabila dilakukan di luar sholat, maka harus memenuhi rukun-rukunnya. Apa rukun-rukunnya? Yang pertama, menghadap kiblat, membaca niat, takbiratul ihram, dan melaksanakan sekali sujud. Dan yang kelima, membaca salam setelah duduk. Adapun tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Nah, ketika kita berjamaah ataupun sedang sendirian, kemudian kita membaca ayat-ayat sajadah, yaitu dengan cara yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Yang kedua, setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Biasanya anak sekalian ini dilakukan pada saat sholat bijahri, sholat yang dibaca secara terang bacaan Al-Qur'annya. Kemudian bagaimana bacaan sujud tilawah anak sekalian? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha Agung Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Ya, nanti dihafalkan ya anak sekalian. Doa sujud tilawah.
Setelah kita memahami materi tersebut, maka kita pahami tentang hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Apa hikmah yang dapat kita ambil anak sekalian? Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seorang mengaku kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima. Dan yang kedelapan, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, demikianlah materi yang dapat Pak Ten sampaikan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham anak sekalian. Baik, kita tutup pembahasan materi pada hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.